Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan, saya Naila Pitasari dan kode 4849 akan menjelaskan program website Cita. Jadi website Cita adalah website untuk pelacakan bahan ajar. Di sini terdapat struktur file. Yang pertama ada 4 HTML mulai dari index, dashboard, stock, tracking. Lalu untuk file JavaScript-nya sama dan juga ditambah untuk file data dummy. Lalu untuk CSS-nya sama, terdapat 4 juga, dan untuk aset terdapat font dan juga image atau gambar. Penjelasan yang pertama yakni untuk penjelasan file index atau halaman login. Untuk halaman login di sini saya menggunakan form login yang berisi input email dan juga password. Jadi nanti pengguna akan login dengan mengetikkan email dan juga password. Di sini terdapat fitur lupa password dan juga belum punya akun. Jika fitur lupa password ini diketik atau diklik oleh pengguna, maka modal lupa passwordnya akan tampil. Untuk fitur belum punya akun, ini jika diklik maka akan menampilkan modal untuk daftar atau register. Untuk file script, untuk file index HTML, jadi di sini saya mengimpor data pengguna, array data pengguna dari data.js. Lalu di sini saya tambahkan event listener untuk modal. Jadi modalnya ini bisa disembunyikan atau bisa ditampilkan. Jadi dapat disembunyikan atau ditampilkan ketika pengguna mengklik button atau mengklik link. Lalu di sini saya menambahkan event listener untuk form login. Jadi ketika pengguna masukkan email dan password lalu mengirimkannya, nah di sini diperiksa apakah email dan password sama dengan data pengguna yang telah diimpor dari data tadi, data.js. Dan jika pengguna berhasil atau sama email dan juga passwordnya, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard HTML. Tapi jika salah, di sini akan diperiksa lagi apakah emailnya sama. Jika emailnya sama, berarti menandakan passwordnya salah. Tetapi jika keduanya ini salah, berarti akun tidak ada di dalam data pengguna atau akun tidak ditemukan. Lalu di sini saya menambahkan penjelasan juga untuk form reset. Jadi di sini akan diperiksa apakah email yang dimasukkan oleh pengguna sama dengan email yang ada dalam data pengguna. Jika sama, dia akan menampilkan modal untuk pengguna menambahkan password baru. Tapi jika tidak, berarti email tidak ditemukan atau tidak terdaftar. Sini juga ada event listener submit untuk password baru yang telah diinputkan oleh pengguna. Jadi nanti password yang diinputkan ini akan kita ubah atau kita inisiasi ulang di dalam array data pengguna. Lalu di sini ada form untuk register. Jadi event listener submit ini digunakan atau dipanggil ketika pengguna menekan enter. Nanti data yang diinputkan pengguna seperti nama, email, password, role, dan location akan ditambahkan ke dalam data pengguna. Lalu jika berhasil, pengguna akan bisa login menggunakan akun yang telah didaftarkan. Untuk CSS-nya di sini, ini untuk stylenya, saya menggunakan display flex dan juga font quicksand. Untuk warna primary-nya saya menggunakan warna biru navy.
Juga ini untuk modalnya saya display none. Defaultnya saya sembunyikan. Oke, lanjut untuk file dashboard HTML. Jadi file dashboard ini akan menampilkan navigasi utama. Di sini terdapat navigasi informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan yang berisi monitoring progress delivery order bahan ajar, rekap bahan ajar, dan juga histori transaksi bahan ajar. Lalu di sini juga ada greeting yang akan berubah sesuai jam waktu itu. Ini untuk file script dari dashboardnya. Di sini saya menggunakan session storage untuk menyimpan sesi user. Jika sesi usernya kosong, maka user akan dilempar ke halaman utama atau halaman login index. Nah, di sini saya mendefinisikan fungsi greeting untuk menggenerate ucapan sesuai dengan jam. Lalu ada show date untuk menampilkan data. Ini seperti hari, bulan, dan juga jam. Untuk stylingnya, ini sama, saya menggunakan quicksand. Untuk primary colornya juga sama. Displaynya kebanyakan saya menggunakan display flex. Juga terdapat drop down content dalam navigasi laporan tadi. Lanjut ke stock. Jadi stock HTML ini ada di navigasi informasi bahan ajar. Nah, untuk halaman ini akan menampilkan semua buku yang ada di data daftar buku. Di sini terdapat fitur untuk menambahkan buku baru, di mana jika ini diklik modal akan muncul. Seperti di scriptnya. Ini saya mengimpor data bahan ajar dari data.js. Sini ada fungsi load book. Nah, fungsi ini akan dipanggil pertama kali untuk memuat buku-buku. Seperti ini. Lalu di sini saya menambahkan event listener untuk tombol tambahkan buku. Jika pengguna mengklik tombol ini, maka modal akan ditampilkan. Di sini saya juga menambahkan event listener submit untuk form tambah buku. Jadi ketika pengguna sudah melakukan input buku, maksudnya input data buku, maka data tersebut akan ditambahkan ke dalam array data bahan ajar. Dan jika berhasil, pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa buku berhasil ditambahkan. Oke, untuk stylingnya ini hampir sama seperti yang lainnya. Untuk primary color, fontnya, dan juga ini saya menggunakan display flex juga. Tapi untuk kontainernya, untuk kontainer buku, maksudnya kontainer daftar buku, saya menggunakan grid. Lalu di sini untuk ada halaman tracking HTML. Halaman ini bisa diakses ketika pengguna mengklik navigasi tracking bahan ajar. Jadi di sini pengguna akan menginputkan nomor delivery order, di mana nanti jika pengguna mengklik tombol itu, maka akan tampil nomor ininya, akan tampil record trackingnya. Jadi saya import data tracking dari data.js, lalu saya menambahkan event listener submit untuk form tracking. Jadi ketika pengguna
DO dan mengetik enter, fungsi ini akan dibangkitkan. Jadi di sini fungsi ini akan memeriksa apakah nomor DO ada di data tracking. Jika iya, dia akan menampilkan seperti nomor, nama, tanggal, ekspedisi, paket total, dan perjalanan paket. Langsung saja kita coba di dalam browser. Nah, ini pertama kali kita akan berada di halaman login. Saya akan login menggunakan akun Siti. Nah, kita akan dialihkan ke halaman dashboard. Di sini terdapat ucapan greeting selamat siang karena sekarang masih jam 1:30 ya. Lalu kita ke informasi bahan ajar. Nah, di sini ada daftar bahan ajar. Lalu kita juga bisa menambahkan buku di sini. Nah, ini ada notifikasi bahwa buku berhasil ditambahkan. Seperti ini. Selanjutnya di tracking pengiriman, kita bisa masukkan nomor DO. Sebentar. Nah, misalkan saya mau tracking nomor DO milik Agus Pranoto. Nah, seperti ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.